Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai FPB dan KPK. Simak video pembelajarannya berikut. Oke, tentang FPB dan KPK. Nah, yang pertama mengenai FPB. Jadi FPB itu kepanjangan dari atau singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, satu-satu akan Ibu jelaskan ya. Pertama mengenai faktor. Nah, materi ini sepertinya sudah kalian dapatkan di SD ya. Faktor itu artinya pembagi. Jadi, bilangan-bilangan apa saja yang bisa membagi suatu bilangan. Contohnya, 8. Apa saja faktor dari 8? Bilangan apa saja yang bisa membagi 8? Nah, kita coba urutkan dari 1. Apakah 1 bisa membagi 8? Bisa ya. 8 dibagi 1 hasilnya 8. Sedangkan 2, apakah 2 bisa membagi 8? 8 dibagi 2 hasilnya 4. Bisa ya. 3, apakah 3 bisa membagi 8? 8 dibagi 3 tidak bisa, karena hasilnya adalah bilangan desimal, bukan bilangan bulat. Lalu 4, apakah 4 bisa membagi 8? 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Bisa ya. 5, apakah 5 bisa membagi 8? Tidak bisa, karena hasilnya bilangan desimal. 6, 7 juga tidak bisa membagi 8. Hasilnya juga bilangan desimal. Lalu 8 dibagi 8, hasilnya 1. Nah, stop sampai di sini ya. Kemudian, 12. Kita cari faktornya, sama seperti 8 tadi. Nah, faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Inilah bilangan-bilangan yang bisa membagi 12. Lalu, apa artinya persekutuan? Persekutuan artinya sama. Nah, mana di antara faktor angka 8 dan faktor dari angka 12 yang sama? Apa saja yang sama? Bisa kalian sebutkan? Yang sama adalah 1, ini sama ya. Lalu 2 juga sama di sini. Lalu apalagi yang sama? 4 ya. Ada 3 faktor persekutuan yang sama, yang ada di 8 dan ada di 12. Lalu, dari faktor-faktor yang sama ini, kita pilih yang terbesar. Yang mana yang terbesar? Yaitu 4. Maka FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Jelas ya? Yang kedua, mengenai KPK. KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, perhatikan contohnya. Kita tentukan dulu kelipatan dari angka 8. Dimulai dari 8. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8, 24. 24 tambah 8, 32. Dan seterusnya. Lalu kita cari juga kelipatan 12. Dimulai dari 12. 12 tambah 12, 24. 24 ditambah 12, 36. Ditambah 12 lagi 48 dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kelipatan. Lalu kita cari persekutuannya, mana yang sama. Yang mana saja yang sama? Nah, ini ya, 24. Lalu mana lagi? 48. Nih sama ya. Nah, lalu kita cari kelipatan persekutuannya yang terkecil. Mana yang terkecil? Yaitu 24. Maka
KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Jelas ya? Nah, cara yang kedua, Ibu mau menjelaskan menentukan FPB dan KPK menggunakan pohon faktor. Nah, sebelum kita gunakan pohon faktor, kita harus tahu dulu apa itu bilangan prima. Karena bilangan-bilangan inilah yang akan kita gunakan untuk menggunakan pohon faktor. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Tetapi satu itu tidak termasuk bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh angka 20. Kalian tentukan faktor-faktor prima dengan menggunakan pohon faktor. Caranya, kita bagi angka 20 ini dengan bilangan prima yang terkecil dulu, dimulai dari 2. Jadi 20 dibagi 2. Nah, ini pembagian ya. 20 dibagi 2, hasilnya 10. 10 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Nah, 5 ini adalah bilangan prima, sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi stop sampai di sini ya. Lalu, nih, 24. 24 ini kita cari juga faktor primanya dengan pohon faktor. Caranya sama, kita bagikan dengan bilangan prima dari yang terkecil, yaitu 2. 24 dibagi 2, hasilnya 12. Nah, 12 ini kita bagikan lagi dengan bilangan prima yang terkecil, 2. Hasilnya 6. 6 kita bagi 2 lagi, hasilnya 3. Stop sampai di sini ya. Selanjutnya 72. Kita bagi 2, hasilnya 36. 36 kita bagi 2 lagi, hasilnya 18. 18 kita bagi 2 lagi, hasilnya 9. 9 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa, karena hasilnya akan desimal. Maka kita coba bagikan dengan bilangan prima yang kedua, yaitu 3. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Stop sampai di sini ya. Nah, setelah kita mencari faktor prima menggunakan pohon faktor, lalu kita tulis dalam bentuk faktorisasi prima. Kalau 20 berarti 2-nya ada berapa kali di sini? Ada 2 ya, 1, 2. Jadi 20 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Kalau yang 24 berarti 2 pangkat berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Kalau yang 72 berapa? Berarti 2 pangkat 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 2. Berarti 3 pangkat 2. Nah, kalau sudah dalam bentuk faktorisasi prima, tinggal kita menentukan FPB dan KPK-nya. Bagaimana syaratnya? Perhatikan ya. Kalau untuk menentukan FPB, maka kita ambil faktor prima yang sama. Lalu pangkatnya kita pilih yang terkecil. Sedangkan untuk menentukan KPK, kita ambil semua faktor prima yang berbeda. Nah, untuk pangkatnya kita pilih yang terbesar. Nah, jadi untuk FPB-nya, mana FPB-nya? Dia bilang apa? Ambil faktor prima yang sama. Yang sama yang mana? Ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan di sini juga 2 pangkat 3. Nah, ini sama ya, ada di 20, ada di 24, dan 72. Lalu pangkatnya kita pilih yang terkecil. Berarti yang kita pilih 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Itu ya.
Lalu, yang KPK. Kita hapus dulu. Untuk menentukan KPK, mana yang kita ambil? Ambil semua faktor prima. Nah, berarti kita ambil semua nih faktor primanya. Yang berbeda. Berarti yang 2 kita ambil. Yang 5 kita ambil, yang 3 kita ambil. Nah, semua kita ambil nih ya. Tapi pangkatnya yang terbesar. Berarti untuk 2-nya kita pilih yang pangkatnya terbesar, yaitu 2 pangkat 3 nih. Untuk 3-nya kita pilih pangkatnya yang terbesar, yaitu 3 pangkat 2. Untuk 5-nya dia hanya sendiri ya, tinggal kita tulis kembali. Nah, tinggal kita kalikan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Hasilnya adalah 360. Seperti itu ya. Semoga kalian paham. Oke, sampai di sini dulu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.